audiens nanti beda sekarang anu kemarin di masjid masjid Al-Barkah teh. Jadi pembahasan abi teh kabagianna SPI teh naon sejarah peradaban Islam. Nah, sejarah peradaban Islam dia dibagi tilu pertemuan. Nah, maka pagi teh dibagi jadi tilu pembahasan. Pembahasan yang pertama itu sejarah peradaban Islam pra-Islam. Jadi sebelum datang Islam teh kondisi jazirah Arab teh juga kumaha itu terus disampaikan kemarin. Nah, pembahasan anu ayeuna nyaeta Islam ketika masa Rasulullah. Nah, oke, pembahasan dulu kami bakal membahas terkait Islam di Nusantara. Jadi perkembangannya sendiri. Nah, untuk pembahasan peradaban Islam masa Rasulullah dia sebenarnya pembahasan anu cukup kompleks dan perlu teliti untuk melihat mana fakta yang benar ada, jadi sumbernya pun harus jelas. Nah, maka saya mengambil kompilasi gitu ya, dengan beberapa sumber kemudian dirangkum karena satu pembahasan. Dan dia enaknya nyonteknya juga moderator tadi nyontek, nyontek. Jadi pembahasan tentang Islam atau peradaban Islam masa Rasulullah itu terbagi menjadi dua fase, yaitu fase pertama itu fase Mekah dan yang kedua itu adalah fase Madinah. Karena fase Madinah itu merupakan titik balik dari peradaban Islam. Seandainya Rasulullah hijrah ke Madinah, mungkin peradaban Islam tidak akan secemerlang yang kita tahu hari ini. Nah, karena kita berbicara terkait peradaban Islam masa Rasulullah, maka tentu erat kaitannya dengan pembahasan terkait biografi dari Rasulullah itu sendiri, Nabi Muhammad SAW. Nah, dari sejarah yang ada, jadi Nabi Muhammad itu lahir pada hari Senin tahun Gajah. Ngadangnya hari Senin tahun Gajah, tapi sebenarnya secara masihnya sebenarnya itu teh iraha gitu. Nah, lamun tina sumberan kuali dapatkeun, jadi hari Senin tahun Gajah pas kelahiran Rasulullah nyata tepatnya pada bulan April tanggal 20 tahun 571 Masehi di Mekah. Itu secara hitungan Masehina. Jadi dari keluarga bangsawan Quraisy yakni Bani Hashim, ayahnya Abdullah bin Abdul Muthalib adalah seorang kepala suku dan ibunya Aminah binti Wahab dari binti Bani Zurrah dari Bani Zurrah. Selanjutnya jadi di zaman tersebut kaum Quraisy ataupun bangsa Arab itu punya kebiasaan untuk menitipkan anak yang baru lahir untuk tidak disusui langsung oleh ibunya tapi oleh orang lain. Itu merupakan sebuah kebudayaan dan itu pun terjadi pada Nabi Muhammad. Jadi dia disusui tidak oleh ibunya pada masa kecil. Nah, kemudian pada usia Nabi masuk ke 6 tahun, ibunya itu meninggal dan kemudian Nabi diasuh oleh kakeknya Abdul Muthalib. Dan tidak lama juga setelah peralihan pengasuhan, Abdul Muthalib itu meninggal dan pada akhirnya Nabi Muhammad diasuh oleh kakeknya Abdul Muthalib dan kemudian pamannya Abu Thalib. Jadi kemudian oleh pamannya Abu Thalib. Nabi Muhammad itu secara historis dia bekerja pada dua pekerjaan. Yang pertama itu dia sebagai penggembala, pernah menjadi sebagai penggembala, dan yang kedua itu sebagai pedagang. Kemudian pada usia 35 tahun, Nabi Muhammad memperlihatkan kualitasnya sebagai seorang pemimpin dengan menyelesaikan perselisihan antara kabilah-kabilah Quraisy tentang peletakan Hajar Aswad. Jadi pada usia Nabi yang 35 tahun ini terjadi sebuah musibah besar di Mekah. Musibah itu terjadi banjir bandang.
Nah banjir itu sampai merusak Ka'bah. Jadi Ka'bah itu penjahit gara-gara banjir. Pada akhirnya ketika Ka'bah hancur dan kemudian karena Ka'bah itu memang dianggap sebagai tempat suci tidak hanya oleh umat Islam tapi juga oleh masyarakat sekitarnya, akhirnya diperbaikilah. Nah ketika beres, dia tinggal langkah terakhir menempatkan batu hajar aswad. Nah ia terjadi perdebatan gitu, antara kabilah-kabilah yang merasa berhak untuk menempatkan batu hajar aswad ke tempatnya. Dan pada akhirnya diputuskanlah Nabi sebagai hakim untuk memutuskan dan bisa menyelesaikan permasalahan. Nah, kemudian menjelang usia 40 tahun, Nabi Muhammad sering mengasingkan diri ke Gua Hira. Dan pada tanggal 17 Ramadan tahun 611 Masehi, malaikat Jibril datang menghampiri Nabi Muhammad di Gua Hira dan menyampaikan wahyu Allah yang pertama, dari surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Nah, di poin ini Nabi Muhammad sudah diangkat menjadi seorang nabi, dan karena sudah terjadi pengangkatan maka dakwah pun akan dilakukan. Nah, dakwah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad itu ada tiga tahapan. Jadi yang pertama itu tahapan sembunyi-sembunyi, yang kedua semi terang-terangan, ya, bahasa Arab semi terang-terangan, kemudian yang ketiga itu adalah dakwah yang terang-terangan. Dakwah pertama atau dakwah sembunyi-sembunyi ini dilakukan kepada keluarga dan sahabat terdekatnya. Dakwah secara diam-diam ini berlangsung selama 3 tahun. Nah, kemudian dakwah tadi semi terang-terangan itu dakwah kepada sanak familinya keturunan dari Abdul Muthalib. Jadi masih keluarga tapi keluarga besarnya gitu. Dakwah ini Nabi lakukan setelah mendapatkan perintah wahyu ketiga dalam surat Asy-Syu'ara ayat 214. Dan yang ketiga itu dakwah kepada masyarakat umum, yaitu terang-terangan setelah Nabi menerima wahyu dari Allah dalam surat Al-Hijr ayat 94. Nah, pada posisi ini ketika Nabi Muhammad sudah melakukan dakwah terang-terangan, tentu mendapatkan banyak respon dari masyarakat Mekah pada masa itu, dan khususnya pada konteks ini kaum Quraisy ini banyak sekali yang menolak. Kenapa? Karena kalau kita ingat pembahasan sebelumnya bahwa kaum Quraisy ini adalah kaum yang sangat menjunjung tinggi leluhurnya. Bahkan salah satu ilmu pengetahuan yang dikatakan wajib dipahami oleh setiap orang yang berada di satu suku ataupun suku kabilah tertentu itu adalah pengetahuan tentang keturunan. Itu untuk mengetahui silsilah, artinya sangat mengagumi leluhur. Nah, ketika Islam masuk, Nabi Muhammad mengajarkan pengetahuan baru, memberikan pemahaman agama baru. Nah, ini kan bertentangan dengan pemahaman tentang keagamaan yang selama ini dipahami oleh oleh kaum Quraisy pada masa itu, sehingga penolakan pun terjadi. Nah, bentuk-bentuk penolakannya ada berbagai macam. Ada banyak gitu bentuk penolakannya. Tapi kalau saya golongkan itu ada dua bentuk penolakan. Yang pertama itu secara diplomatis, yang kedua itu secara kekerasan. Jadi ketika secara diplomatis masih tidak bergeming dan bahkan dakwah Nabi itu jadi semakin masif gitu ya. Kemudian pengikutnya malah menjadi semakin banyak, akhirnya kekerasan pun dilakukan. Nah, kenapa metode kekerasan dilakukan? Karena memang ketika itu pengikut Nabi, orang-orang yang masuk Islam itu banyak dari kalangan budak. Jadi kan orang-orang Quraisy itu posisinya tinggi, jadi gampang ya intervensi ke budak, tinggal terhubungan dengan posisi. Karena untuk menyelamatkan kaum muslimin dari kekerasan yang dilakukan oleh kaum kafir Quraisy, maka diputuskanlah untuk melakukan hijrah. Nah, kemudian pada saat itulah kita masuk ke periode Madinah. Nah, periode Madinah itu berkisar di antara tahun 622 sampai 632 Masehi. Jadi pada tahun 622 Masehi Nabi Muhammad dan pengikutnya melakukan hijrah
berhijrah ke Madinah atau Yatsrib. Hijrah ini menandai awal dari peradaban Islam di Madinah. Kemudian karena ini merupakan tempat baru, jadi Nabi Muhammad ingin menciptakan masyarakat yang baik, gitu, yang kondisi masyarakat yang baik. Jadi untuk memperkokoh masyarakat dan negara baru, Nabi meletakkan beberapa dasar dalam kehidupan masyarakat. Yang pertama itu membangun masjid sebagai sarana, yang pertama dia sebagai tempat ibadah, kemudian tempat belajar juga berfungsi sebagai pusat pemerintahan dan tempat musyawarah. Jadi kita bisa membayangkan gitu bahwa betapa sibuknya masjid di zaman itu, karena masjid ini dia sebagai pusat pemerintahan, pusat pendidikan, juga sebagai pusat keagamaan. Jadi di sisi lain dia dipakai dalam urusan-urusan politik, urusan-urusan keagamaan, dan juga bahkan urusan-urusan pendidikan. Jadi segala bentuk tindakan yang berhubungan dengan keagamaan dan sosial itu dilakukan di masjid, sehingga menjadi tempat yang sangat sibuk gitu. Nah, kemudian Nabi juga menguatkan tali persaudaraan antara kaum Muhajirin dengan kaum Ansor. Hal ini membentuk persaudaraan berdasarkan agama dan bukan hanya saudara berdasarkan darah. Jadi Muhajirin itu pengikut Nabi yang dari Mekah ikut hijrah, sedangkan yang Ansor itu pengikut Nabi yang merupakan asli dari Madinah. Karena kan mau bagaimana secara keturunan berbeda, untuk mengatasi adanya pertentangan maka dilakukan beberapa metode, yang salah satunya adalah pernikahan. Kemudian selanjutnya itu membangun hubungan persahabatan dengan pihak-pihak lain yang tidak beragama Islam, karena seperti halnya Mekah, di Madinah pun tidak semuanya mengikuti Islam, dan juga di Madinah juga tidak ada orang-orang yang memiliki kepercayaan masa lalu dan orang mengikuti itu. Maka kalau masalah perbedaan pemahaman atau perbedaan keyakinan ini tidak bisa diselesaikan seminimal mungkin dan seawal mungkin, bisa jadi kan yang terjadi itu sama seperti yang terjadi di kota Mekah. Maka dilakukanlah perjanjian ataupun disebut sebagai piagam Madinah. Jadi piagam Madinah itu merupakan sebuah perjanjian ataupun konstitusi. Sejarah mencatat piagam Madinah itu adalah sebuah konstitusi tertulis pertama di dunia. Jadi konstitusi itu hukum kenegaraan. Jika Indonesia buat konstitusi bukan yang mengatur kenegaraan. Nah, piagam Madinah itu adalah konstitusi pertama yang diciptakan di dunia. Di dalamnya ini berhubungan dengan penyatuan kaum dan penjagaan kerukunan. Ayat beberapa poin ayat 6 poin ya, dina konstitusi Madinah atau yang biasa disebut dengan piagam Madinah. Yang pertama, semua pihak yang menandatangani piagam merupakan suatu bangsa, jadi merukunkan gitu. Kemudian di poin kedua, jika salah satu kelompok atau anggota Islam musuh, maka kelompok yang lain wajib membela dan membantu. Nah, poin kedua ia menciptakan sebuah bentuk penjagaan gitu, sehingga kerukunan pun bisa terjadi, sehingga meskipun antara satu kaum terkena yang diserang oleh musuh, meskipun kita bukan ada kaum lain yang bukan kaumnya gitu, itu harus kita membantu sehingga konsep gotong royong bisa terjadi. Kemudian yang ketiga, ini setiap kelompok dilarang untuk membentuk perjanjian apapun dengan orang-orang Quraisy. Nah, kenapa kemudian peraturan ketiga ini diciptakan? Karena mengingat tekanan dari kaum Quraisy ini bahkan sangat besar dan mengikuti perjalanan dakwah Rasul. Bahkan ketika Rasul sudah berhijrah, dapat dilihat dari banyaknya perang yang dilakukan antara kaum muslimin dengan kaum kafir Quraisy itu ketika masa Madinah. Nah,
Nah, kemudian di poin keempat, setiap kelompok diberikan kebebasan dan menjalankan agamanya tanpa campur tangan kelompok lain. Poin kelima, penduduk Madinah baik muslim, non-muslim maupun orang-orang Yahudi ini wajib saling tolong menolong baik dalam moral maupun material. Dan yang keenam ini Nabi Muhammad adalah pemimpin seluruh penduduk Madinah dan beliau menyelesaikan setiap permasalahan yang timbul antara kelompok atau golongan. Jadi kalau dilihat dari secara keseluruhan, ini berkonotasi pada untuk membentuk sebuah lingkungan masyarakat yang stabil. Jadi meskipun terdapat perbedaan di dalamnya, tidak terjadi pertentangan antara yang satu dengan yang lain. Itu saling mendukung antara satu yang satu dengan yang lain. Sehingga kenapa bisa dibilang bahwa Madinah itu merupakan titik balik perkembangan peradaban Islam, karena dengan terjadinya ataupun dengan dibentuknya sebuah sistem pemerintahan, pada akhirnya umat Islam menjadi lebih leluasa dan lebih besar untuk kemudian mengembangkan ilmu pengetahuan, mengembangkan pemerintahan, pengaruh dan tentunya berdakwah. Sehingga di fase ini umat Islam mengalami perkembangan yang sangat luar biasa, luar biasa besar. Nah, kemudian pada fase ini juga terjadi banyak sekali peperangan, terjadi banyak sekali ekspansi atau perubahan. Nah, di Madinah Nabi Muhammad SAW dan pengikutnya menghadapi beberapa perang melawan kaum kafir Mekah dan sebetulnya perang-perang ini termasuk perang Badar, perang Uhud dan perang Khandaq. Jadi kan ketika Nabi Muhammad sudah melakukan hijrah pun tekanan dari kaum kafir Quraisy ini masih terus ada dan berjalan gitu. Sehingga pilihan yang paling baik untuk dilakukan oleh umat Islam adalah dengan memperkuat baik itu dalam hal sekutu, kemudian kekuatan tempur dan lain-lain. Dan ini terbukti karena pada akhirnya wilayah pun menjadi lebih luas dan dapat dilihat dari banyaknya peperangan yang dimenangkan, sehingga seiring waktu umat Islam menjadi lebih besar lagi. Nah, kemudian setelah perang-perang tersebut, Nabi Muhammad dan pengikutnya melakukan ekspansi ke wilayah-wilayah lain di Arabia termasuk Mekah. Seperti yang tadi dijelaskan gitu bahwa karena semakin karena di Madinah itu menjadi semakin leluasa dalam membentuk sebuah pemerintahan, pada akhirnya umat Islam menjadi lebih besar, bahkan dalam hal kekuatan tempur pun menjadi lebih kuat, tidak menghadapi tekanan seperti halnya yang terjadi di kota Mekah, sehingga wilayahnya pun bisa menjadi lebih luas, bahkan bisa bersaing dengan wilayah-wilayah lain, dan pada akhirnya bisa mendominasi dan bahkan sampai menentukan kota Mekah itu sendiri. Nah, penaklukan kota Mekah itu sendiri terjadi pada tahun 630 Masehi. Jadi Nabi Muhammad dan pengikutnya menaklukkan Mekah dan Ka'bah dibersihkan dari berhala-berhala. Itu terjadi pada tahun 630 Masehi. Penaklukan Mekah menandai akhir dari perlawanan kaum kafir Mekah dan awal dari perluasan Islam ke seluruh Arabia. Pada akhirnya penaklukan kota Mekah ini menjadi titik balik dari perjuangan umat Islam gitu, untuk kemudian menciptakan sebuah negara yang selain dia bisa menjadi media untuk kemudian melakukan dakwah, dan juga pada akhirnya umat Islam menjadi semakin besar karena musuh-musuhnya, karena Mekah itu merupakan sebuah musuh bebuyutan ini. Jadi ketika Mekah sudah ditundukkan, maka umat Islam menjadi lebih leluasa lagi, sehingga bisa menjadi salah satu negara yang cukup kuat pada masa itu. Nah, fase Madinah ini diakhiri dengan
setelah Nabi Muhammad wafat, masuklah ke masa pemerintahan baru yang kemudian kita kenal dengan sebutan khilafah Islam. Jadi mungkin sebenarnya kalau kita mau mengkaji lebih dalam lagi terkait pembahasan sejarah, karena sejarah itu kan perlu rincinya. Jadi sebenarnya bisa dikaji lebih dalam lagi gitu, seperti kejadian-kejadian yang terjadi perang, kemudian siapa saja yang di awal itu, siapa saja yang pertama kali masuk Islam, kemudian bagaimana metode berdakwahnya, bagaimana metode membangun perekonomian di baik itu di baik itu di Madinah maupun ketika sudah ke Mekah dan lain-lain. Hanya saja untuk pembahasan sejarah memang berusaha dipersingkat gitu ya. Saya usahakan dipersingkat karena kalau terlalu panjang kan hiji ya orang nambah sejarahnya mantap dulu gitu. Kedua terlalu banyak materi yang disampaikan itu bakal masuk gitu. Apabila tertinggal ya taruh dulu.